warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil Ma'ruf, NIM 165 dari kelas KPI 4E. Kali ini saya akan menganalisis skripsi, jurnal, atau tesis tentang mata kuliah komunikasi organisasi. Dan pada kali ini pembahasan pertama akan ada jurnal dari Fauzan Ahmad Siregar dan Lailatul Usriyah yang berjudul Peranan Komunikasi Organisasi dalam Manajemen Konflik. Penelitian ini membahas secara mendalam bagaimana peranan komunikasi organisasi menjadi faktor kunci dalam pengelolaan konflik di lingkungan organisasi, khususnya dalam organisasi pendidikan. Latar belakang dari penelitian ini didasari oleh kenyataan bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam organisasi manapun, karena setiap individu memiliki latar belakang, karakter, dan pandangan yang berbeda. Ketika komunikasi dalam organisasi tidak berjalan dengan baik, potensi konflik menjadi semakin besar. Oleh karena itu, komunikasi dianggap sebagai fondasi penting untuk menjaga keharmonisan dalam organisasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus dalam penelitian bagaimana komunikasi dapat berperan sebagai strategi preventif dan represif dalam manajemen konflik. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka atau library research dengan menganalisis berbagai literatur dan teori yang relevan terkait komunikasi organisasi dan manajemen konflik. Secara teori, penelitian ini menggabungkan konsep-konsep dari berbagai sumber yang membahas fungsi komunikasi, teori konflik, dan strategi penyelesaiannya. Salah satu referensi penting yang digunakan adalah teori komunikasi organisasi dari Rahmat, Littlejohn, dan Voss, serta konsep konflik dari Rahim dan Wahyudi, yang membedakan konflik menjadi dua jenis, fungsional dan disfungsional. Selain itu, penelitian ini juga mengangkat 5 strategi dalam manajemen konflik yang sangat bergantung pada kemampuan komunikasi, yaitu strategi menghindar, mengakomodasi, berkompetisi, berkompromi. Komunikasi yang efektif menjadi dasar agar strategi ini dapat berjalan sesuai tujuan. Kesimpulannya, penelitian ini mempertegas bahwa komunikasi organisasi tidak hanya penting sebagai alat penyampaian pesan, tetapi juga sebagai strategi utama dalam mengelola konflik. Komunikasi yang terstruktur dan terarah mampu mencegah konflik muncul, sekaligus menjadi solusi untuk menyelesaikannya ketika konflik terjadi. Sekian dari jurnal yang pertama. Selanjutnya ada jurnal dari yang berjudul Paradigma dalam Teori Organisasi dan Implikasinya pada Komunikasi Organisasi oleh Yovita Sabarina Sitepu. Nah, penelitian ini itu membahas tentang bagaimana paradigma atau cara pandang dalam teori organisasi sangat mempengaruhi bagaimana komunikasi dipraktekkan. Dalam sebuah organisasi ada 3 paradigma utama yang dibahas: paradigma klasik, transisional, dan pengembangan SDM. Paradigma klasik melihat organisasi sebagai mesin yang dikendalikan oleh manajemen. Dalam pandangan ini, komunikasi hanya dianggap sebagai alat untuk mengontrol dan mengarahkan karyawan. Tokoh-tokoh seperti Frederick Taylor, Henry Fayol, dan Max Weber menjadi perwakilan aliran ini. Taylor fokus pada efisiensi kerja, Fayol pada prinsip manajemen, dan Weber memperkenalkan konsep birokrasi dengan sistem hierarki yang ketat. Disinilah komunikasi dipandang satu arah, dari atasan ke bawahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada paradigma yang benar-benar. Setiap teori berkembang sebagai respon atas keterbatasan teori sebelumnya.
Namun yang jelas, semakin kesini peran komunikasi organisasi tidak bisa lagi dipandang sekedar alat teknis, tapi menjadi elemen kunci dalam menciptakan organisasi yang manusiawi, adaptif, dan efektif. Sekian dari kelompok jurnal yang kedua. Selanjutnya kita akan membahas skripsi yang berjudul Pola Komunikasi Organisasi dalam Pembinaan Akhlak Islami Santri Yayasan Yatim Piatu Nurul Aitam di Pangkalan Jati Baru, Cinere. Skripsi ini dikerjakan oleh Reza Wahyu Irawan pada tahun 2013. Oke. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk memahami bagaimana pola komunikasi organisasi dapat mempengaruhi efektivitas pembinaan akhlak Islami pada santri di buah yayasan yang unik. Yayasan Yatim Piatu Nurul Aitam tidak memiliki asrama, sehingga pembinaan dilakukan melalui pertemuan rutin di rumah pendiri yayasan dan melalui komunikasi internal dan eksternal yang terstruktur. Rumusan masalah penelitian ini antara lain ada bagaimana pola komunikasi organisasi yang diterapkan dalam pembinaan akhlak Islami. Yang kedua ada seperti apa implementasi pola tersebut dalam praktek. Yang ketiga apa faktor penghambat dan pendukung komunikasi organisasi serta solusinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, dengan teknik observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi berupa catatan dan foto. Objek penelitian pengurus yayasan, ustadz, santri, dan donatur yang terlibat langsung dalam kegiatan yayasan. Secara teoritis, penelitian ini mengacu pada teori pola komunikasi dari Joseph A. De Vito. Terdapat 5 pola struktur komunikasi, namun 3 pola utama yang ditemukan dalam praktik adalah pola roda, lingkaran, dan bintang. Temuan menunjukkan pola roda diterapkan antara ketua yayasan dan ustadz. Arus informasi mengalir dari dan kepada pemimpin sebagai pusat dominan. Semua pola ini memungkinkan mekanisme komunikasi dua arah yang efektif, membangun pemahaman makna pesan yang sama antar pihak. Fungsi pola komunikasi antara lain untuk memperlancar koordinasi internal dan eksternal yayasan, baik dalam penyampaian materi, pembinaan maupun pengumpulan donatur. Jaringan formal komunikasi lateral antar pengurus juga mengefektifkan arus pesan menyeluruh yang tidak didominasi satu pihak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiga pola komunikasi tersebut, jika dijalankan secara sinergi, mampu menciptakan pembinaan akhlak yang efektif dan komunikatif. Selama hambatan ditangani dengan solusi praktis seperti penambahan ustadz dan peningkatan fasilitas. Selanjutnya kita akan membahas skripsi lagi yang berjudul Komunikasi Organisasi di Radio Baladeka dalam membangun eksistensi di era digital. Skripsi ini dari alumni UIN lagi, dari Elma Diah Agustin, dibuat pada tahun 2023. Penelitian ini diperuntukkan memahami bagaimana strategi komunikasi internal dilakukan oleh sebuah radio baladeka, sebuah stasiun radio baru berbasis digital, guna memperkuat eksistensinya di era media baru. Latar belakang adalah kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dengan tantangan digital agar tetap relevan dan tetap berkembang. Rumusan masalah yang diangkat mencakup bagaimana komunikasi organisasi di Baladeka dijalankan antara atasan dan bawahan,
komunikasi internal dan eksternal, serta bagaimana mereka mengolah informasi serta mengurangi ketidakpastian dalam proses informasi. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif